Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Destianingrum dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan coba menyelesaikan soal kalorimetri kelas 11. Soal pertama, terlebih dahulu yang harus kita buat adalah diketahui. Apa saja yang diketahui dalam soal? 100 ml larutan HCl 0,1 molaritas bersuhu mula-mula 23 derajat Celcius. Berarti yang diketahui volume HCl sama dengan 100 ml. Nah, ini kita ubah menjadi 100 cm/3. Kemudian molaritasnya 0,1 molaritas dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molaritas bersuhu mula-mula 23 derajat Celcius. Volume NaOH sama dengan 100 ml. Ini juga kita ubah menjadi 1 cm/3. Kemudian molaritasnya 0,1 molaritas. Suhu mula-mula berarti T1 sama dengan 23 derajat Celcius. Setelah bercampur, suhu menjadi 30 derajat Celcius. Jika kalau jenis air 4,2 dan air 1, tentukan besarnya entalpi penetralan pada reaksi. Dan jadi T2-nya sama dengan 30 derajat Celcius, C sama dengan 4,2 K-1, dan airnya sama dengan 1. Nah, yang ditanya delta H. Penyelesaiannya, pertama yang kita cari dulu adalah massa larutannya. Massa larutan ini rumusnya rho air dikali volume. Nah, untuk HCl, rho airnya sama dengan 1 dikali volume 100 sama dengan 100 gram. Kemudian NaOH sama dengan sama dengan 100 gram juga. Nah, kemudian kita jumlahin massa larutan HCl dan NaOH. Jadi 100 gram tambah 100 gram sama dengan 200 gram. Kemudian yang kita cari mol mula-mula. Mol mula-mula rumusnya sama dengan F dikali mol. Nah, untuk HCl volumenya kan mana volumenya? 100 cm/3. Jadi tulis 100 dikali molnya 0,1 molaritas sama dengan 10 milimol. Nah, ini kan milimol. Berarti kita ubah dulu menjadi mol. Jadi milimol ke mol itu kan dibagi 1000. Jadi 10 dibagi 1000 0,01 mol. Nah, untuk NaOH-nya juga kita cari sama dengan 100 dikali 0,1 molaritas sama dengan 10 milimol. Jadi 0,01 mol sama ya. Lanjut, yang kita cari adalah delta T. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. Ini perubahan suhu sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya kan 30 derajat dikurang 23 derajat sama dengan 7 derajat Celcius. Kemudian kita cari Q reaksinya. Q reaksi sama dengan Q larut sama dengan M dikali C dikali delta T sama dengan
200 dikali kalor jenis airnya 4,2 dikali 7 sama dengan 5880 joule. Nah, ini kan joule, yang diminta satuannya dalam kilojoule. Jadi kita ubah dulu 5880 joule ke kilojoule kan dibagi 1000 ya. Jadi 5,88 kilojoule. Nah, selanjutnya delta H-nya. Delta H sama dengan min Q reaksi per mol. Nah, min Q reaksinya yang tadi ini sama dengan min 5,88 kilojoule per molnya tadi ya, 0,01 mol, sama dengan min 588 kilojoule per mol. Jadi delta H-nya adalah min 588 kilojoule per mol. Min berarti melepaskan ya. Lanjut, terlebih dahulu yang kita cari adalah diketahui jika serbuk seng dimasukkan ke dalam 100 ml larutan CuSO4 0,2 molaritas terjadi kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Berarti ini kan 100 ml, kita anggap aja jadi 100 gram. Berarti massa larutan sama dengan 100 gram. Kemudian yang diketahui 0,2 molaritas, kenaikan suhu, berarti delta T sama dengan 10 derajat Celcius. 10K atau 10K. Reaksinya Zn ditambah Cu2 plus, jadi Zn2 ditambah Cu. Jika kalau jenis larutan 4,2 berarti C sama dengan 4,2 joule K-1 K-1, dan kapasitas panas kalorimeter diabaikan, tentukan delta H. Berarti yang ditanya delta H sama dengan titik-titik. Pertama yang kita cari adalah mol campuran, sama dengan volume dikali massa. Volumenya sama dengan 0,1 liter dikali 0,2 sama dengan 0,02 mol. Kemudian kita cari Q reaksinya. Q reaksi sama dengan Q larut, sama dengan M dikali C dikali delta T. Masanya tadi kan 100 gram. 100 gram dikali kalor jenisnya 4,2 dikali 10 kenaikan suhunya, sama dengan 100 dikali 4,2 dikali 10, hasilnya 4200 joule. Nah, ini kan joule yang diminta dalam kilojoule, berarti joule ke kilojoule dibagi 1000, nanti 4,2 kilojoule. Nah, lanjut kita cari delta H-nya. Delta H sama dengan min Q reaksi dibagi mol. Q reaksinya kan min 4,2 kilojoule per 0,02 mol, sama dengan min 210 kilojoule per mol.